yang bagi lil qari'i seyogianya semestinya lil qari'i bagi orang yang membaca Al-Quran. Qari itu orang yang sedang baca Quran. Walaupun suaranya nggak enak juga, kalau orang yang rajin baca Quran ya qari namanya. Kalau kita kan kalau orang yang narik baru qari gitu. Siapa qarinya? Beda sepintas memang orang yang baca Quran artinya. Ayyakuna sya'nuhu al-khusyu'a. Hendaklah ada keadaan orang yang baca Quran itu al-khusyu'a, khusyuk. Jadi baca Quran itu dianjurkan supaya khusyuk gitu dalam membaca Al-Quran. Apa sih khusyuk? At-tazallul, merasa hina di hadapan Allah. Waramil basar ila ardi, sambil memandang ke bumi. Kalau orang yang sudut pandangnya ke bawah kan rendah namanya. Orang yang sudut pandangnya ke atas aja nyelenger tinggi. Wa khabdu sauti, disertai dengan merendahkan suara kalau ngomong. Wa sukunul a'dha'i, disertai pula dengan supaya anggota badan kita itu sakinah, nggak beragak-berigi, harus tenang baca Quran sambil khusyuk, merasa rendah gitu, merasa hina di hadapan Allah. Suaranya pun hanya sayup-sayup. Ini kan kalau kita ngaji sendirian ya. Ini kalau mimpin Yasin sih kudu didengar jemaah. Abang-abang kata harus tazallul, harus khusyuk, harus sayup-sayup. Kalau mimpin Yasinnya nggak kedengaran lah orang ngapa didengar. Kata guru udah makan kok belum? Orang mimpin Yasin begini amat dikata suaranya. Itu menurut satu versi. Kemudian menurut versi lain, menurut arti khusyuk itu wakilah wa hudurul qalbi, artinya menghadirkan hati kita ketika kita dalam membaca Al-Quran. Pikirannya harus konsentrasi kepada Quran yang lagi dibaca, pikiran kita. Wa sukunul jawarihi, dan sakinahnya dari seluruh anggota badan kita. Kalau membaring sila ya sila, bacanya tenang. Kemudian yang kedua watadabbur, selain kita khusyuk dalam membaca Al-Quran juga harus tadabbur. Apa sih artinya tadabbur? Tadabbur itu merenungkan, memikirkan isi dari kandungan Al-Quran yang kita baca. Ya ini nisbat bagi yang mengerti maknanya ini ya. Ayat demi ayat yang kita baca itu harus direnungkan. Ayat ini berkenaan tentang ini, ayat ini berkaitan dengan ini, ayat ini menjelaskan tentang ini. Direnungkan oleh kita. Namanya tadabbur. Pikirkan. Atau juga at-tafahumu, dipahami. Tadabbur itu ini dipahami. Ini bagi yang mampu. Kan nggak semuanya orang mampu. Ntar karena nggak mampu, gue sih gue nggak bisa, gue nggak baca Quran deh, salah lagi. Wa ta'akulu, disertai dengan dipikirkan betapa hebatnya Allah dalam kandungan ayat yang dijelaskan. Ta'akul. Kemudian wal khudu'a, selain khusyuk, tadabbur, dianjurkan pula kita ketika membaca Quran itu khudu. Apa sih khudu? Sukunul qalbi wa tazalluli bihi li rabbi, hatinya anteng, tazallul, merasa hina dengan baca Quran itu li rabbi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
gabungan ini khusus Hah? tadabur guru. Beda. Kenapa? Ini gabungan khusus tadabur ini. Cuman tingkatannya lebih tinggi lagi kalau kudus ya. Tingkatnya lebih tinggi. Jadi gabungan antara khusyuk dan tadabbur itu adalah khusyuk. Hatinya sakinah, merasa hina, merasa rendah dengan bacaan Al-Quran itu, ya Rabbi kepada Allah. Ada udah itu. Penuh. Fahaza huwa al-maqsudu. Al-matlubu, maka inilah yang dimaksud dan yang dituntut kalau kita membaca Quran. Fahaza huwa al-maqsudu wa matlubu, maka inilah yang dimaksud dan yang dituntut. Jadi bukan hanya sekadar baca, bukan hanya sebatas baca, apalagi sebatas baca yang supaya orang dengar enak doang ya. Keluar keringet tuh nggak ada pahalanya. Berkeringat juga jadi Pahalanya. ada nilainya. Biarpun berkeringat gitu. Wabihi, dan dengan kita sababia membaca Al-Quran, tansarihus sudur, niscaya akan menjadi lapanglah dada. Dada kita akan menjadi lapang, bambrang, dada kita jadi lega. Ya sebetulnya bukan dadanya jadi nambah lebar, jadi bukan lega, dada nambah lebar, bukan. Tenang. Pikiran. Watas tansirul qulub, dan juga dengan membaca Al-Quran itu hati akan menjadi tersinari. Tanda sir itu dari nawwara yunawwiru. Tas tansirul qulub akan menerangi atau menyinari. Dengan Quran akan membuat hati kita bersinar-sinar. Wadala iluhu aksaru, dan dalil-dalilnya yang berkenaan dengan semua itu adalah sangat luar biasa. Min anta suro wa ashar. Min anta suro. Jadi dalil yang dapat mendorong untuk kita berbuat membaca Quran, antah surah itu, dan juga untuk mempermasyhur, dan juga untuk mengingatkan. Kalau kita baca Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, dengan khudu', jadi membuat semangat, dorongan semangat, dan istihar kemasyhuran, juga membuat kita mengingat. Min antah surah. Jadi dalil-dalilnya cukup banyak. Dalil yang akan menjelaskan kita untuk dapat pendorong semangat baca Quran, memasyhurkan Quran, dan mengingat bacaan Quran. Wa qad bata jama'atun minas salafi. Wa qad, dan sungguh bata, ada suatu riwayat pernah bermalam. Jama'atun, sekelompok jamaah minas salafi, dari kalangan ulama salaf. Yatlu, yang ia membaca al-wahidu minhum ayatan. Salah seorang dari di antara mereka itu nggak banyak yang dibacanya ayatan, cuma satu ayat. Wahidatan artinya ayat Quran yang satu ayat Quran yang dibacanya. Itu lailatan kamilatan. Hanya satu ayat Quran yang dibaca, tetapi satu ayat itu dibaca semalam suntuk. Lailatan kamilatan, dengan satu malam yang sempurna, makanya waqad bata, sampai bermalam dia itu.
lailatan kamilatan, semalam yang suntuk, harus malam suntuk, satu malam yang sempurna. Au mu'azzama lailatin ya tadabbaruha, atau dia mengagungkan malam itu sambil bertadabbur di malam itu. Jadi baca Quran sambil direnungkan, sambil dihayati, sambil diartikan, sambil dijabarkan. Rasa ayat aja semalaman itu. Begitu orang ibadah. Hah? Ya orang tetap begitu ibadah. Satu ayat Quran aja itu semalaman baca Quran. Gimana kalau 2 ayat? Gimana kalau 3 ayat? Itu dianjurkan. Adapun kemarin ada yang semalam khatam Quran, ada yang sehari khatam Quran, malah ada yang sehari semalam itu 3 kali khatam Quran. Itu namanya karomah. Karomah. Hah? Itu karomah itu keistimewaan yang terjadi yang memang di luar kemampuan manusiawi. Kalau nggak dibantu karomah ya hal yang mustahil itu karomah. Ini satu bukti, satu ayatnya semalaman ada bukti. Wasoiko jamaatun minhum min qiraati. Wasoiko dan menjerit jamaatun sekelompok jamaah minhum dari di antara mereka indal qiraati ketika membaca Quran. Ada yang bukan semalaman tetapi dia menjerit kalau baca Quran. Pengertian soiko menjerit di sini bukan menjerit-jerit ketakutan, menjerit-jerit kesakitan, menjerit saking khusyuknya, saking huduknya dia dalam baca Quran itu. Wa mata jamaatun minhum, malah sampai ada yang tutup umur. Di antara mereka itu kelompok jamaah di antara mereka saking menghayatinya tapi tutup umur itu baca Quran. Luar biasa lagi baca Quran tutup umur ya. Saking menghayatinya, saking menghayati. Seperti Pak Timur Tando itu waktu jadi Asyati kan pimpinannya dia dulu. Itu wafatnya di bulan puasa lagi baca Quran. Kita ada Quran bulan puasa wafat ya. Makanya wa yustahabu al-buka'u, dan disunahkan membaca Quran itu disertai dengan menangis. Disunah kalau kita baca Quran itu sambil menangis. Bersedih. Hayatnya kalau nggak nangis mulu. Ibu. Ya umi, nah kalau baca Quran nangis. Biar orangnya suka ketawa gitu ya. Tapi kalau kalian lagi baca Quran, mau nangis, kalau baca Quran, apa gimana terharu, gimana? Nyatanya menghadap sunahannya. Wattabaki liman layak diru alal bukai, dan berupaya untuk menangis bagi orang yang tidak mampu atas menangis. Supaya kita biar bisa nangis baca Quran. Tak bawang colekin dia nangis. Apa nadanya yang sedihin gitu. Seandainya nggak nangis beneran juga apa nadanya yang sedihin. Saya menangis. Kayak obo kalau orang masih baca Quran. Amin. Allah amin. Udah sih nggak nangis nggak apa. Bisa aja. Itu namanya tabaki. Nada. Amin. 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 Itu gimana denger aja. Saya kalau tahlil itu
Enggak kata saya, kayaknya ngawat ini. Kan itu orang saking bandel itu kan. Amin. Amin. Bisa aneh-aneh. Jadi seandainya emang nggak bisa nangis ya diupayakan apa nadanya yang jadi sedih. Kalau nangis aslinya sih nggak bisa, air matanya susah kering. Upaya supaya nadanya disediin, lagam-lagamnya disediin, supaya kedengarannya kayak orang yang sedih yang nangis. Wa innal buka indal qiraati sifatul arifin. Karena sesungguhnya menangis itu ketika membaca Al-Quran adalah merupakan sifatnya orang-orang arifin. Orang yang udah dekat kenal pada Allah. Ini Abdul Harif. Arifin. Orang-orang yang memang udah arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi. Orang yang udah ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau baca Quran itu nangis orang-orang yang arif. Selain juga sifat orang-orang yang arif, wa syi'aru ibadillahi sholihin, dan sebagai syiarnya hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah syiar hamba yang saleh itu ketika baca Quran pada nangis. Hah? Ada banyak. Udah nangis. Ya, sahabat semua. Kan dalam Quran juga jelas. Wa idza sami'u ma unzila ala ma unzila Karo'a nagum tapi dulinadam. Apabila mereka dengar Quran diturunkan, mereka air matanya pada mengucurkan air mata. Karo'a nagum tapi dulinadam. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi dapat wahyu, Nabi bacakan pada nangis. Ini golongan arifin. Mana saya jangan arifin anaknya Mas Kera aja. Gila. Arifin anaknya Mas Kera. Wallahu ta'ala wa yakhiruna lil alqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Wa yakhiruna lil alqan, mereka menyungkurkan muka mereka. Yabquna, halnya sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka menambah kekhusyuan. Jadi nangis itu sebagai untuk menambah tingkat kekhusyuan. Pada nyungkur, pada dijungkok. Wa yakhiruna lil ardon, dan mereka menyungkurkan muka-muka mereka. Ya bekuna sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka bertambah atau menambah akan kekhusyuan. Orang-orang kalau baca Quran begitu. Orang pada paham semua, pada ingat. Ya.